Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab pertanyaan yang ada pada SOP magang di luar kelas hari ke-6. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama itu, apa sih pengertian individual system? Individual system merupakan proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak. Artinya anak itu di sini sebagai subjek belajarnya, sedangkan motivator itu sebagai fasilitatornya. Kemudian, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan yang dilakukan harus individual system agar proses small step system itu bisa tercapai. Jadi kita bisa tahu nih apa aja gimana karakter anak tersebut, apa aja yang disukainya. Jadi prosesnya itu bisa bertahap. Setelah bertahap nanti prosesnya itu akan menyenangkan sehingga minat belajar pada anak itu akan tumbuh secara intrinsik. Kemudian, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tentu saja tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system adalah untuk mencapai proses pembelajaran yang small step system. Kemudian, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Murid itu di Bimba itu sebagai subjek ya, dimana kita itu yang motivator sebagai fasilitatornya berfokus kepada anak, bukan malah sebaliknya anak tersebut yang berfokus kepada kita. Jadi kita sebisa mungkin harus tahu dulu nih kemampuan anak itu seperti apa, karakternya bagaimana. Jadi apa yang materi yang kita berikan kepada anak tersebut, anak bisa menangkapnya. Dan anak juga berperan di sini sebagai subjek pembelajar, dalam artian mereka belajar itu tidak dipaksakan, melainkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan. Jadi untuk memulai pelajaran tersebut, mereka bisa memilihnya, bebas memilihnya yang mana dahulu yang harus mereka kerjakan. Dan kita sebagai motivator tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita mengikuti alur anak tersebut. Jika anak tersebut mau main baca-bacaan dahulu, kita harus mensupportnya. Dan jika anak misalkan mau mewarnai dulu atau berhitung dulu, semuanya itu tergantung pada anak, bebas. Jadi di sini itu murid itu sebagai subjeknya dan motivator itu sebagai fasilitatornya yang mendukung kegiatan belajar mengajar dalam kelas tersebut, agar kegiatan belajar mengajar dalam kelas itu tercipta kegiatan belajar yang 100% menyenangkan. Kemudian, apa perbedaan metode individual system dan classical system? Perbedaan metode individual system dan classical system itu, yang pertama itu, di classical system itu dalam satu kelas itu muridnya banyak, sedangkan di dalam individual system itu muridnya itu, misalkan contoh di Bimba itu satu motivator itu hanya mengajar 4 orang anak maksimal. Jadi materi yang diberikan kepada motivator itu bisa langsung diberikan kepada anak, dan kita sebagai motivator itu juga bisa fokus kepada masing-masing anak, karena di kelasnya pun kan jumlahnya sedikit. Kemudian yang kedua itu perbedaannya adalah materi yang diberikan di classical system itu seragam. Jadi antara murid yang satu, murid yang kedua, dan seterusnya itu materinya sama, tidak dibeda-bedakan. Sedangkan materi yang diberikan di individual system seperti di Bimba itu materinya berbeda, diberikannya itu sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi materi yang diberikan itu tidak bisa disamaratakan antara anak satu dan anak kedua serta anak ketiga, karena masing-masing kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi materinya itu disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Kemudian kurikulumnya sudah ditentukan kalau di classical system, sedangkan kalau di individual system itu kurikulumnya itu menyesuaikan kemauan dan kemampuan anak tersebut. Jadi tidak ada paksaan dalam hal belajar kepada si anak. Kemudian di classical system itu adalah guru sebagai sumber belajarnya. Jadi murid-murid itu harus berfokus kepada guru, sedangkan kalau di individual system itu murid sebagai subjek belajarnya, sehingga kita sebagai guru yang harus memporsikan anak tersebut sebagai subjeknya. Jadi kita yang harus berfokus kepada anak tersebut. Kemudian
Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara yang dilakukan motivator agar bisa melakukan pendekatan secara individual system yaitu kita bisa bertanya kepada orang tua murid tersebut, apa sih yang apa sih yang anak tersebut sukai. Terus kita juga bisa memahami lebih dalam lagi karakter tentang si anak dari orang tua tersebut. Kemudian, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang akan terjadi tentunya anak akan jauh lebih senang dalam melakukan proses belajar mengajar karena tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian anak tersebut juga belajar ke atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Anak nantinya juga minat belajar dan minat baca pada anak itu akan tumbuh secara intrinsik karena prosesnya itu menyenangkan. Jadi setelah menyenangkan itu anak akan sering mengulang, dan jika anak sering mengulang maka anak akan menjadi mampu dan terampil. Dan jika anak sudah mampu dan terampil, maka minat yang ada dalam tubuhnya sendiri itu akan tumbuh secara intrinsik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga kelak anak akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia dan berdampak sukses. Kemudian, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Tentu anak tersebut akan merasa belajar adalah beban. Kemudian metode belajarnya pun akan dipaksakan sesuai dengan gurunya, karena di sini gurunya itu sebagai subjek belajar dan anak-anak itu harus mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya, sehingga anak akan merasa belajar tersebut adalah beban dan tidak akan terciptanya suasana belajar di kelas yang 100% menyenangkan. Lanjut ke soal yang B. Yang pertama itu, apa sih pengertian dari variation skill? Variation skill sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar yang meliputi 3 aspek ya. Yang pertama itu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Kemudian soal nomor 2, mengapa kegiatan belajar tersebut harus divariasikan? Jadi gini, anak-anak itu mempunyai rentang konsentrasi itu yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Maka dari itu metode penunjang variation skill ini sangat-sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, di mana tujuannya itu agar anak itu tidak merasa cepat bosan, terus bisa semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapainya itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu agar anak-anak itu tidak merasa cepat bosan dan semakin tertarik, bersemangat, serta antusias dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar tersebut ada, yang pertama itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian soal nomor 5, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Jadi aspek kognitif itu yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan ya, seperti contohnya misalnya itu kegiatan membaca dan berhitung. Kemudian soal nomor 6, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Yang termasuk kegiatan afektif itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan perasaan berupa suka atau tidak suka, atau senang atau tidak senang kita dalam melakukan segala sesuatu. Ini bisa dilihat misalkan contohnya itu seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, kemudian bisa juga bercerita atau berdongeng. Kemudian kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik?
Jadi aspek psikomotorik itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik yang menggunakan anggota tubuh seperti misalnya psikomotorik itu kan dibagi jadi dua ya, psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Dimana kalau motorik halus itu yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, seperti misalnya kita menangkap, melempar, atau menari. Sedangkan kalau motorik halus itu berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti misalnya kita menulis atau mewarnai. Bisa juga misalkan menarik garis. Kemudian soal nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek variation skill tersebut. Caranya untuk memvariasikan aspek-aspek tersebut adalah kita harus tahu dulu nih, anak tersebut biasanya memilih, misalkan dia mau membaca dulu, berhitung, atau mewarnai. Jadi kegiatan 3 tersebut yang kognitif, afektif, psikomotorik bisa kita terapkan, tapi diusahakan berganti-gantian, tidak semuanya kita langsung berikan kepada anak, tetapi kita lihat juga kemampuan si anak. Misalkan kalau si anak itu bisa atau dia mau untuk kita gabungkan secara sekaligus, jadi ya nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kita itu memberikannya itu secara bergantian gitu, berturut-turut, kecuali anak tersebut suka dan mau untuk semuanya itu digabungkan. Kemudian untuk soal yang bagian C itu, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat, the law of exercise, hukum latihan, atau the law of readiness, hukum kesiapan. Jadi di sini itu the law of effect merupakan hukum akibat, di mana apabila dalam proses belajarnya tersebut 100% menyenangkan, maka anak tersebut akan mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian jika anak tersebut sering mengulang, maka anak tersebut akan semakin mampu dan terampil. Ini yang disebut dengan hukum latihan, di mana jika anak semakin mampu dan semakin terampil, maka anak akan siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses belajar pun akan semakin menyenangkan dan minat yang bergelora di dalam tubuhnya itu akan muncul seiring berjalannya waktu. Ini yang disebut dengan hukum kesiapan atau the law of readiness. Jadi intinya itu dimana kita itu mengawalinya itu dari senang dulu. Apabila sudah senang, maka anak tersebut akan mau mengulang kembali pelajaran yang telah kita berikan. Dan jika anak tersebut sudah senang, sudah mau mengulang, berarti kan anak tersebut akan semakin mampu dan siap. Jika anak sudah semakin mampu dan siap, maka anak tersebut akan menjadi terampil. Jika sudah terampil, maka minat-minat yang bergelora di dalam tubuhnya seperti minat baca, minat belajar, atau minat-minat yang lain pun akan tumbuh secara intrinsik. Jadi anak tersebut bisa menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang berdampak sukses tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena minat-minat tersebut tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Demikian penjelasan atau jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.